Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilah dengan NIM 123705076 dari kelas B Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasi profesi-profesi terkait IT ya. Nah, saya akan mencarinya atau mengekspornya itu dari Google ya. Oke, kita coba buka terlebih dahulu Microsoft Edge-nya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba profesi informatika. Oke, kita coba masuk ke yang websitenya Primakara University. Oke, nah di sini sudah ada. Oke, yang pertama itu ada software developer. Nah, menurut Primakara ini, jadi si software developer ini dapat bertanggung jawab ya untuk merancang, mengembangkan dan menguji perangkat lunak atau software. Sebagaimana namanya software developer, yaitu pengembang perangkat lunak ya. Mereka umumnya bekerja dengan bahasa pemrograman seperti Java, Python atau C++ untuk menciptakan solusi perangkat lunak yang inovatif ya, problem solving. Nah, untuk di Indonesia itu gaji software developer berkisar antara 7,9 sampai 10,5 juta per bulan katanya. Yang selanjutnya di sini ada analis sistem. Ini pekerjaannya tuh bakalan fokus pada analisis dan perancangan sistem informasi. Untuk tugasnya ini seperti memahami kebutuhan pengguna, menganalisis proses bisnis, ataupun merancang solusi teknis yang efisien, kayak gitu. Dan tentunya dalam profesi ini tuh membutuhkan pengetahuan tentang informatika, yang mana berguna untuk mengembangkan sistem yang memenuhi kebutuhan bisnis. Nah, untuk gajinya itu sekitar 4,2 sampai 17,5 ya, dalam satu bulan. Oke, selanjutnya itu tentu saja programmer ya. Ini itu merupakan seorang ahli komputer yang bertanggung jawab untuk menulis, menguji, dan memelihara kode-kode program yang digunakan untuk mengoperasikan suatu software, aplikasi, maupun sistem komputer. Gitu. Ini juga menggunakan berbagai bahasa pemrograman dan alat pengembangan untuk menciptakan solusi teknologi yang inovatif dan fungsional. Untuk junior programmer itu gajinya di Indonesia mencapai 5 juta ya per bulan. Selanjutnya ada information security atau bahasa Indonesia ini keamanan informasi. Ini tuh tugasnya melindungi data dan juga sistem dari ancaman yang ada. Ya, mensecure data. Ini tuh nantinya information security ini bakalan merancang strategi keamanan, menguji kerentanan sistem dan merespon insiden keamanan kayak gitu. Terus ininya tentunya memerlukan pemahaman teknologi supaya dapat mencegah hacker meretas data-data dari perusahaan. Untuk gajinya itu sekitar 5 juta per bulan untuk posisi yang junior. Selanjutnya ada data analis. Oke, data analis ini perannya mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memberikan wawasan bisnis yang berharga. Pengetahuan tentang informatika ini nantinya akan membantu dalam memahami algoritma, statistik, dan juga teknik pemrosesan data yang bakalan diperluin gitu. Kisaran gajinya itu lumayan ya, 10 sampai 12 juta gitu per bulan. Oke, selanjutnya itu ada IT konsultan atau konsultan IT. Nantinya bakalan bekerja sama klien untuk memberikan saran tentang penggunaan teknologi informasi yang efektif. Kayak konsul gitu ya. Jadi tempatnya konsul di bidang IT kayak gitu. Ini juga nanti profesinya bakalan membantu meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi solusi teknologi yang sesuai, dan juga mengelola implementasi perubahan. Nah, kisaran gajinya itu dari 7 juta ya per bulan. Selanjutnya ada mobile app developer. Ini tuh ya nantinya akan merancang dan mengembangkan aplikasi untuk platform mobile ya tentunya, karena mobile app developer. Ini tuh bisa di iOS atau di Android juga.
Ini juga mobile app developer ini tentunya memerlukan keterampilan pemrograman dan juga pengetahuan informatika untuk menciptakan aplikasi yang menarik dan juga fungsional ya. Untuk gaji rata-ratanya itu sekitar 5,8 juta ya per bulan jika di Indonesia. Selanjutnya itu ada game developer. Ini tuh ya sesuai dengan namanya ya, game developer ini itu pengembangan game. Industri game itu ya seiring berjalannya waktu bakalan terus berkembang ya. Makanya harus ada seorang game developer yang dapat membuat gamenya atau membuat suatu game itu agar lebih menarik gitu ataupun yang lainnya gitu nih, dapat memberikan kesempatan untuk menciptakan pengalaman yang menyenangkan dan menarik bagi para pemain atau gamer kayak gitu. Nah, game developer ini juga bertanggung jawab untuk merancang, mengembangkan tentunya dan menguji permainan komputer menggunakan keterampilan pemrograman dan pengetahuan informatika untuk menciptakan dunia virtual yang menghibur. Nah, kisaran gajinya juga lumayan 5-8 juta per bulan kayak gitu. Selanjutnya tadi selain dari game developer ada juga web developer yang di sini yaitu pengembang web ya. Oke, nah ini nantinya web developer ini akan merancang dan juga mengembangkan website interaktif. Ini akan membutuhkan pemahaman atau pemahaman mengenai bahasa pemrograman seperti HTML, CSS dan JavaScript. Yang mana untuk menciptakan interface pengguna yang menarik dan juga fungsional. Umumnya web developer ini digaji mulai dari 6-10 juta rupiah ya. Tapi ini juga bakalan berbeda katanya tergantung skill masing-masing dan lokasi perusahaan yang kita kerja gitu. Selanjutnya yang ke-10 di sini ada database administrator. Nah, di sini itu database administrator ini dapat memberikan peluang yang menarik untuk mengelola dan memelihara database atau basis data yang penting. Karena database ini sangat penting ya untuk perusahaan gitu, jadi menjadi aset yang berharga bagi sebuah perusahaan. Nah, database administrator nantinya bakalan bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan juga memelihara sistem database. Peran ini melibatkan pemahaman tentang desain database, pemulihan bencana, optimasi kinerja, dan memberi kebijakan keamanan data kayak gitu. Untuk fresh graduate ya bakalan digaji untuk seorang database administrator ini 4-6 juta rupiah kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Apakah ada yang baru gitu atau ada yang beda mungkin? Programmer tadi udah, data analis, data scientist. Ini nggak beda jauh ya sama data analis katanya. Cukup mirip gitu job desk-nya, yaitu bertanggung jawab dalam mengumpulkan, mengekstrak, dan menginterpretasi data mentah dengan algoritma machine learning agar bisa menjadi informasi berharga untuk pengambilan keputusan perusahaan dalam situasi di waktu mendatang. Kayak gitu. Untuk pengalaman dan skillnya nih harus bagus atau mumpuni gitu, atau cukup di data mining, bahasa pemrograman umumnya itu Java, Python, lalu ada analytical tools, pengetahuan statistik, dan juga matematika. Untuk kisaran gajinya tadi sudah ya 10-12 juta. Terus game developer udah, cyber security analyst, ini nggak beda jauh kayak yang tadi, mungkin yang security informasi kayak ya untuk menjaga infrastruktur IT perusahaan gitu ya, tentunya yang tentang keamanan, terus memantau jaringan, sistem, data informasi digital, mendeteksi adanya ancaman keamanan seperti pencurian data, peretasan malware, lalu menganalisis, menilai ancaman hingga memberikan resolusinya. Lalu di sini ada yang baru ya, UX designer. Ini tuh bertanggung jawab sebagai ahli yang mendesain pengalaman pengguna, ya user experience gitu, UX, supaya pengguna ini nyaman ketika supaya si programnya itu nyaman ketika dipakai pengguna gitu. Program itu berupa aplikasi ataupun situs web dan yang lainnya. Umumnya itu dimulai dari 9 juta rupiah ya. Oke.
web developer udah, konsultan IT udah. Oke, selanjutnya kita cari lagi. Oh, ini intelligent system developer tuh. Nah ini nih, data miner, prediction system, image recognition, dan lain-lain. Ini intelligent system ini menggunakan AI ya teman. Terus game developer udah, software tester. Kalau software tester itu untuk penguji cobaan perangkat lunak ya. Programmer, computer network engineer, network administrator, web engineer, terus database engineer, udah tadi konsultan IT, konsultan ERP. ERP ini enterprise resource planning ya. Ini dibutuhkan agar suatu sistem dengan software database dapat berkembang gitu. Database-nya itu database tertentu ya. Lalu jika nantinya menjadi seorang konsultan ERP, ini itu solusinya bakalan sangat dibutuhin oleh perusahaan yang menjadi klien kita nanti. Lalu ya kayak gitu ya. Sistem analis ini bekerja dalam analisis dan desain sistem yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi terkait dengan sistem jaringan komputer maupun perangkat lain. Analisis yang dilakukan oleh sistem analis mencakup pemeriksaan hardware, database, maupun sistem definition-nya. Software engineer, oke. Selanjutnya kita masuk ke sini. Programmer udah, web engineer, software engineer, developer, konsultan IT udah ya. Kalau menurut saya ini pekerjaan dari profesi informatika ini yang menarik itu mungkin game developer ya, karena selain fokus pada kepusingan informatika gitu, game developer ini juga kita bisa ada kayak animasi-animasi mungkin untuk game developer, jadi tidak terlalu fokus ke dalam informatika ya, tapi kita bisa mengembangkan juga imajinasi tentang alur gamenya mungkin kayak gitu. Itu sih gambaran saya ya mengenai game developer. Lalu saya juga penasaran mengenai data scientist ya. Cari data scientist adalah nah ini ya. Data menurut Kuiper Kampus ini data scientist masuknya ke kategori game, komputer, dan juga website. Ini tuh perkiraan penghasilannya itu 5-7 juta ya. Nah, ini untuk data scientist ini merupakan orang yang berada di balik kendali teknologi pengolahan data. Nah, tanggung jawabnya ini bisa sampai mendapatkan insight atau rekomendasi untuk pengembangan bisnis, bertugas menganalisis berbagai macam data dalam jumlah besar atau big data yang terakumulasi di perusahaan. Nah, profesi data scientist ini mengandalkan kemampuan analisis data seperti menggabungkan data dari berbagai sumber dan juga memastikan konsistensi dataset atau data preparation. Lalu memilih faktor algoritma yang mempengaruhi hasil prediksi atau data exploration, serta membuat infografis untuk memudahkan para pengambil keputusan dalam memahami data, atau kita sebut sebagai data visualization. Nah, selain itu, seorang data scientist juga harus punya keterampilan untuk mencari tahu informasi yang berguna untuk pengembangan bisnis dengan memanfaatkan metode statistik, kayak gitu. Tuh, untuk seorang data scientist ini gak hanya matematika saja yang harus dikuasai, tetapi juga harus paham statistika, kayak terus pemrograman juga aspek-aspek mengenai bisnis dan juga manajemen. Nah, lalu apalagi ini menurut Kompas ya. Lalu juga harus jeli ya, harus melek gitu tentang kasus-kasus di dunia industri. Lalu juga harus bisa mengolah data, juga mengimplementasi algoritma pada kasus bisnis, bisa memberikan solusi pada perusahaan untuk mengambil keputusan. Kayak gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.